Oke deh, sambil menunggu yang lain kita langsung mulai aja ya. Ayah dan Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pembina Yayasan Bapak Haji Nabaji, yang terhormat Ketua Yayasan Ibu Endah Nur Cahyati SE, yang terhormat Direktur Sekolah Bapak Ahmad Faisal SHI, yang terhormat Koordinator PPC Ibu Priska Devi Anggraini MC Psikolog, serta Ayah dan Bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi Ayah dan Bunda, apa kabarnya? Semoga Ayah dan Bunda tetap dalam keadaan sehat dan bahagia walaupun PPKM juga masih diperpanjang dan masih harus di rumah lagi nih menghabiskan waktu bersama si kakak dan adik di rumah. Semoga tetap happy-happy ya Ayah dan Bunda. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul lagi, masih bisa ngobrol-ngobrol lagi walaupun masih secara virtual. Perkenalkan saya Namira, saya konselor dari Presgo Psychology Center. Untuk webinar hari ini, kita kembali bekerja sama Rumah Sakit Permata nih, Ayah dan Bunda. Sebelum kita mulai, kita mau lihat dulu video company profile dari Rumah Sakit Permata Depok. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Depok. Rumah sakit swasta terkemuka terletak strategis di kawasan Sawangan Depok, berakreditasi paripurna. Kami memastikan Anda mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap, akurat, dan profesional dengan sambutan hangat kapanpun dibutuhkan. Rumah Sakit Permata Depok memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan dokter, perawat, dan staf terlatih. Rumah Sakit Permata Depok dilengkapi teknologi medis yang canggih dan berstandar tinggi. Tersedia banyak alat hemodialisa dalam keadaan steril, sehingga pasien tidak perlu antri untuk cuci darah. Klinik kesuburan merupakan layanan yang menjadi harapan bagi pasangan suami istri. Kami, Rumah Sakit Permata Depok, memiliki layanan Smart IVF yang membantu mempersiapkan proses bayi tabung dengan harga terjangkau khusus bagi pasangan, sahabat permata yang mendambakan buah hati. Dokter spesialis kandungan kami berpengalaman dalam menyediakan perawatan berkualitas dengan teknologi baru menggunakan USG 4 dimensi. Menyusui menciptakan ikatan yang kuat antara bunda dan buah hati. Kami membantu bunda sejak persiapan hingga pemberian ASI dan MPASI dengan dokter laktasi tersertifikasi. Layanan unggulan fisioterapi tumbuh kembang kami fokus pada terapi wicara dan terapi fisik. Kami siap menemani ayah bunda dan berkomitmen membantu buah hati untuk mencapai potensinya. Kami percaya bahwa kesehatan merupakan sebuah perjalanan dan membutuhkan dukungan.
Kami adalah sahabat kepercayaan Anda untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Rumah Sakit Permata Depok selangkah lebih maju dengan membangun jaringan pelayanan online melalui berbagai platform digital sehingga mudah diakses untuk sahabat permata. Demi kenyamanan pasien dan pelayanan prima, kami mendirikan gedung baru aneks pada September 2020. Kami berdedikasi memberikan Anda layanan kesehatan berkualitas dengan berbagai rangkaian fasilitas yang lengkap. Rumah Sakit Permata Depok, sahabat kesehatan keluarga Anda. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda sudah menyaksikan video company profile dari Rumah Sakit Permata Depok. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Koordinator Presgo Psychology Center, Ibu Priska Devi Anggraini, MC Psikolog. Ibu Priska, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Sudah kedengaran suara saya, Miss Namira? Waalaikumsalam, kedengaran Bu. Terima kasih. Terima kasih Miss Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, yang terhormat pembina yayasan Bapak Haji Nabaji, kemudian yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Ibu Haji Enda, yang terhormat juga Bapak Direktur Sekolah Prestasi Global Bapak Ahmad Faisal, yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari TK, SD, SMP, Sekolah Prestasi Global, Ibu Sulis, Bapak Mustafa, dan Ibu Erlinawati, serta ayah bunda sekalian yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayah bunda, senang sekali bisa menyapa ayah bunda lagi di sini. Tentunya ini dengan kegiatan rutin dari Presgo Psychology Center. Kami mengadakan sesi parenting dan kali ini bekerjasama lagi dengan Rumah Sakit Permata Depok. Terima kasih juga untuk Ibu Dokter Diana yang juga sudah hadir dan mau meluangkan waktunya untuk Sekolah Prestasi Global. Mungkin sedikit dari saya bahwa hari ini tema kita terkait dengan kesehatan mental untuk orang tua dan anak. Tentunya diharapkan terutama bagi ayah dan bunda dan siswa-siswi Sekolah Prestasi Global. Namun karena acara hari ini kami juga mengundang dari luar Sekolah Prestasi Global, semoga ini juga akan menjadi manfaat yang besar bagi ayah bunda sekalian yang juga memang di luar Sekolah Prestasi Global. Terkait dengan kesehatan, mungkin di masa sekarang ya ayah bunda, kita tahu dengan kondisi saat ini bahwa PPKM masih terus diperpanjang dan belum tahu ya sampai kapan berakhir. Jadi orang tua dan siswa khususnya di Sekolah Prestasi Global ini sendiri kita masih mengadakan pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri ya ayah bunda, apalagi dengan ayah bunda yang kondisinya bekerja. Itu pasti akan punya gregetnya sendiri, betul gitu ya ayah bunda ya. Jadi kami berharap dengan adanya diskusi parenting seperti ini dengan narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya dapat membantu ayah bunda sekalian. Juga di sini ada bapak ibu guru dari sekolah, kita bisa bersama-sama bersinergi bagaimana sih menjaga kesehatan baik fisik maupun mental kita selama masa pandemi seperti ini, terutama di
sekarang saat pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita sudah punya tema untuk tahun ini, kita rencanakan untuk pertemuan tatap muka, dan insya Allah mudah-mudahan kita sedang mengupayakan ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga kemarin sudah evaluasi monitoring, jadi mudah-mudahan akan segera terlaksana untuk pertemuan tatap muka. Kita sama-sama berdoa supaya dilancarkan, supaya apa yang memang menjadi harapan kita semua dapat terwujud dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu nanti kita langsung sama-sama saja mendengarkan sharing yang akan nanti dibagikan oleh Dr. Diana. Semoga akan benar-benar menjadi masukan dan manfaat bagi kita sendiri, terutama untuk orang tua yang memang benar-benar di masa sulit ini harus beradaptasi dengan sangat baik dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin hanya itu yang sedikit dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Miss Namira. Pada Miss Namira. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Priska, terima kasih. Oke, Ayah Bunda, untuk webinar hari ini, narasumber kita adalah seorang psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa, Dr. Diana Papayungan SPKJ. Yuk kita kenalan dulu yuk sama Dr. Diana. Selamat pagi, Dr. Diana. Ya, dokter, selamat pagi. Oke, pagi dokter. Perkenalkan, saya Namira, konselor dari Presgo Psychology Center. Kita mau sharing-sharing ya dok hari ini? Ya, silahkan. Oke, tadi sudah dibahas juga nih dok sama Bu Priska bahwa pandemi ini jadi tantangan banget ya dok buat orang tua di rumah, karena harus bukan hanya ngurus anak juga, tapi juga harus ngajarin sekolah, pembelajaran juga bantuin anak kan selama pembelajaran di rumah ini. Nah, kita mau sharing-sharing nih, mungkin dokter ada tips and trick gimana nih untuk ayah dan bunda di rumah supaya bisa menjaga kesehatan mentalnya, terutama saat pandemi. Itu ya dok? Iya, benar-benar. Iya. Sebelum kita mulai dok, nanti untuk penyampaian materinya sampai dengan jam 10.50 ya dok, lalu kita lanjut Q&A. Sekarang 10.18. Oke, baik. Iya, oke. Silakan Dokter Diana. Ya, dikirim ya screenshotnya. Iya. Oke, silahkan. Oke. Selamat pagi, selamat ketemu ya, dan salam kenal ya, walaupun lewat virtual buat ayah bunda dan kita semua yang ada hadir di room hari ini. Nah, saya juga berterima kasih karena telah diberikan diberikan kesempatan untuk berbagi ya tentang hal-hal yang memang dalam area keilmuan kami sebagai psikiater ya. Nah, kali ini saya memberi judul topik menjaga kesehatan mental anak dan orang tua di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan materi webinar ini, Ayah Bunda Happy. Ayah bunda happy, anak juga happy, dan kita semua happy. Baik, slide. Seperti kita ketahui bersama ya bahwa kita memasuki tahun kedua ya masa pandemi ini, dan masa pandemi ini tidak hanya kita bangsa Indonesia yang mengalami, tetapi bahkan seluruh dunia ya, hampir seluruh negara di dunia ini mengalami pandemi COVID-19, dan baru-baru ini terjadi gelombang kedua yang sangat menakutkan dibanding gelombang pertama. Hal-hal ini semua ya yang bisa menjadi stresor buat kita semua ya. Stresor itu tidak hanya pada kita orang dewasa, ayah bunda, tetapi juga tentunya pada anak. Anak-anak juga bisa merasakan stresor ya. Nah, kenapa disebut masa pandemi ini sebagai stresor? Kita bisa bayangkan ya, sebelum pandemi itu kita kan bisa dengan bebasnya kita bisa bersosialisasi. Nah, ketika pandemi ini kita diharuskan untuk social distancing ya. Social distancing ini tidak hanya juga di luar, tetapi di dalam rumah juga ya. Bapak ayah bunda pernah melaksanakan nggak distancing di rumah? Kalau kami di sini ya, karena apalagi saya sebagai dokter, anak saya juga ada satu dokter, jadi kami benar-benar
tetap di rumah pun kami tetap melakukan distancing ya, artinya benar-benar ketika masuk rumah kita selalu menganggap bahwa kita bisa berpotensi untuk membawa penyakit ke dalam rumah ketika kita tidak menjaga benar-benar prokes kesehatan itu ya. Jadi distancing ini benar-benar selain menggunakan masker ya. Nah, belum lagi ditambah isolasi mandiri ya bagi orang-orang yang terkonfirmasi ya. Nah, orang-orang kita distancing dalam rumah pun dengan adanya PPKM ini pun juga kita kan sudah sebenarnya termasuk orang-orang yang diisolasi secara mandiri di rumah ya karena kita nggak bebas. Nah, hal-hal itu yang menjadi stresor berat buat ayah bunda dan anak-anak juga, khususnya anak-anak ya, karena ayah bunda harus ketahui bahwa anak itu bertumbuh ada tahap-tahap perkembangannya ya, ada tugas-tugas perkembangan yang mereka harus lalui dengan baik. Ketika mereka tidak melaluinya dengan baik, itu akan memunculkan hal-hal yang di kemudian hari bisa menjadi suatu pemicu dari masalah-masalah psikologis ya. Belum lagi ditambah lagi stresor ketika kita mendengar atau kita membaca ya update-update tentang virus-virus atau varian-varian baru dari virus COVID-19 ini ya. Nah, ini juga lah yang semua menjadi stresor ya. Jadi ketika ada stresor itu sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Nah, ada stresor, tubuh kita akan bereaksi secara fisiologis sehingga kita dalam kondisi yang disebut stres ya. Nah, ketika kita dalam kondisi stres, tubuh kita juga akan bereaksi secara fisiologis menghasilkan keluhan-keluhan subjektif yang bisa kita rasakan ya. Contohnya ya keluhan-keluhan subjektif itu yang bisa kita rasakan adalah misalkan sakit kepala ya, perut mual ya, sampai ada orang yang terus-menerus dalam kondisi GERD ya, itu semua. Itu sebenarnya sebuah keluhan-keluhan subjektif yang dialami oleh seseorang di dalam kondisi yang lagi stres ya. Lalu kemudian berdampak pada munculnya gejala kecemasan, bahkan ada yang masuk ke depresi dan lain-lain semuanya ya. Slide berikutnya. Nah, dengan adanya PPKM, social distancing juga akhirnya ya yang diterapkan oleh pemerintah, suka tidak suka pemerintah harus melakukan peraturan-peraturan itu yang sebenarnya ya secara ya kembali ke slide sebelumnya, secara umum itu agak merugikan ya dalam tumbuh kembang anak. Sebelumnya slide sebelumnya. Nah, hampir semua kebijakan yang dibuat selama pandemi memberi pengaruh yang cukup buruk bagi mental anak sehingga berpotensi menimbulkan gangguan mental ya. Nah, apa itu ya? Contohnya distancing. Jadi anak-anak nggak bisa bersosialisasi dengan baik, sementara tugas perkembangan anak itu memang harus bersosialisasi. Nanti saya akan uraikan ya apa tugas-tugas perkembangan anak itu. Slide berikutnya. Lalu kalau mau dilihat ya ada beberapa penelitian awal-awal pandemi ini dinyatakan ya ternyata ada sekitar 22,6% dari anak sekolah ya. Jadi ini penelitian ini dilakukan di Provinsi Hubei. Hubei itu tempat pandemi berasal pertama kali di Cina ya. Jadi diteliti dari 2.330 anak sekolah ya. Ternyata anak-anak yang diteliti itu terdapat 22,6% dari anak sekolah itu yang mengalami keadaan emosional ya. Nah, keadaan emosional itu apa aja ya? Ada sekitar 18,9 gejala depresi dan gangguan kecemasan. Jadi di sini menyatakan kepada kita ayah bunda bahwa ternyata anak-anak juga bisa mengalami masalah-masalah psikologis, bisa depresi, bisa cemas dan lain-lain. Slide berikutnya. Nah, pertanyaan ayah bunda barangkali mengapa terjadi gangguan mental pada anak dan remaja atau dewasa muda, padahal sebagian besar tekanan-tekanan hidup itu masih ditanggung oleh orang tua ya dalam hal finansial atau yang lain, tetapi ternyata bisa terjadi pada anak-anak ya, anak-anak remaja. Nah, ini dapat dijelaskan berdasarkan teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Ada seorang ahli psikolog ya disebut Erik Erikson itu mengeluarkan teorinya bahwa ternyata ya aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga sampai kita
menjadi usia lanjut juga ada tahapan-tahapan perkembangannya ya, dan tahapan perkembangannya itu punya tugas masing-masing. Slide berikutnya. Nah, ini yang perlu diketahui ayah bunda ya, supaya bisa jadi bahan atau pedoman untuk parenting anak di rumah ya. Nah, untuk bayi ya, jadi tahap perkembangan awal perkembangan itu di usia dari mulai lahir sampai 18 bulan ya. Di tahap pertama ini ya, menurut Erik Erikson itu adalah tahap yang paling dasar ya, paling penting bagi kehidupan manusia. Kenapa? Karena pada saat-saat inilah di mana muncul ya, bisa timbul ya keras melawan mitras. Artinya disinilah dasar jenjang usia ini benar-benar anak harus benar-benar mendapatkan parenting yang baik, mendapatkan kasih sayang yang baik dari orang tua ya, dalam hal ini ibu tentunya ya, pengasuhan, misalkan dia lapar segera mendapatkan makanan berupa ASI atau susu pengganti seperti ini. Karena apa? Karena di sini pada saat anak-anak lapar atau anak-anak dalam kondisi ada kebutuhannya, sehingga ketika tidak terpenuhi dia merasa bahwa dunia di luar saya tidak ada yang bisa mengerti saya. Akhirnya disinilah dasar terbentuknya rasa percaya diri anak ya. Jadi basic trust ini terbangun di jenjang usia seperti ini. Jadi bisa dibayangkan pada anak-anak yang tidak mendapatkan parenting yang baik, artinya gagal di fase ini, mungkin akan melahirkan ya, mungkin akan membuat anak-anak akan melahirkan anak-anak membentuk anak menjadi anak yang selalu tidak percaya, kurang percaya dengan orang lain atau orang-orang di sekitarnya seperti itu. Slide berikutnya. Kemudian masa kanak-kanak dari 18 bulan sampai 3 tahun ya. Nah, memasak ini tahapan kedua ya. Bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kendali diri lebih besar. Kita bisa bayangkan kan biasanya anak-anak usia 3 tahun itu sudah mulai bisa kita latih toilet training ya. Di sini diinginkan ya di tugas perkembangan anak itu untuk bagaimana membentuk dirinya menjadi otonomi ya. Jadi anak-anak bisa melakukan toilet training dengan baik, dia bisa ketika dia mau pipis, sensasi pipis dia bisa melakukannya sendiri seperti itu, dan itu memang perlu latihan dari orang tua. Karena kalau dibiarkan saja, nah ini juga penggunaan popok juga barangkali agak agak bisa mengganggu perkembangan ini karena dia nggak punya kendali nantinya. Tapi oke lah kalau masih usia di bawah 2-3 tahun, tapi ketika memasuki 2 tahun atau seperti itu dianjurkan orang tua, ayah bunda itu untuk melatih ya toilet trainingnya. Kenapa? Karena untuk melatih otonomi dari anak tersebut ya. Nah, lawannya apabila anak-anak gagal melakukan tugas perkembangannya di jenjang usia ini, dia akan menjadi anak-anak yang peragu, dia nggak bisa otonomi dengan dirinya seperti itu di kemudian hari. Slide berikutnya. Nah, ini gambaran bahwa ini tugas perkembangan yang normal ya. Nah, ketika ada kegagalan dalam pertumbuhan perkembangan di tahap ini, di tahap masing-masing tahap, itulah kemudian lalu ada stresor ya, mungkin itu akan membentuk mereka untuk bisa memudahkan mereka untuk jatuh ke masalah psikologis karena memang dari awalnya kepribadiannya tidak terbentuk dengan kekuatan mentalnya, tidak terbentuk dengan baik karena ada fase-fase tugas-tugas perkembangan yang gagal dialami, itu intinya ya. Nah, sekarang usia prasekolah 3-5 tahun. Nah, di tahap ini anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Nah, inilah dikaitkan dengan masa-masa pandemi ini di mana kita harus PPKM, di distancing. Nah, ini juga jadi perhatian untuk ayah bunda untuk bagaimana menciptakan kondisi yang bisa memenuhi tugas perkembangan anak di usia seperti ini ya. Karena di tahap ini anak mulai terlibat dalam permainan dan interaksi sosial. Yang dulunya sebelum pandemi kan anak-anak bisa main-main ya, tetanggaan, apalagi di kompleks kan mereka biasanya main-main boneka-boneka atau apa gitu. Sekarang mungkin karena karena situasi pandemi yang mengharuskan masing-masing orang di rumah ya, ini mungkin akan hilang. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk menciptakan hal-hal ya, mungkin
solusinya mungkin ya kita atau ada saudaranya yang lain yang bisa turun pada level anak tersebut untuk bermain-main seperti itu. Intinya bahwa jenjang ini harus benar-benar tercapai tugas perkembangan itu, yaitu di mana mereka harus belajar bersosialisasi. Karena kenapa pada fase ini juga terbentuk inisiatif ya orang anak-anak yang bermain di usia yang dengan sukses mencapai tugas perkembangan ini, dia akan terlahir dengan anak-anak yang berkepribadian yang penuh dengan inisiatif ya, dibanding apabila gagal, mereka akan anak-anak yang gagal di perkembangan ini biasanya akan selalu merasa bersalah ya. Jadi dia nggak punya inisiatif, lalu kemudian sering-sering selalu merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan seperti itu ya. Nah, berikutnya usia perkembangan berikutnya adalah usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Nah, ini menurut saya ini mulainya dihubungkan dengan pandemi ini, dengan PPKM ini di usia-usia 3 sampai 5 tahun, usia sekolah ini juga yang mungkin perlu ayah bunda ya memodifikasi situasi-situasi sehingga tugas perkembangan anak di rentang waktu ini bisa tercapai dengan baik. Ya seperti ini. Kalau yang di bawah 18 bulan tadi sih mungkin lebih fokusnya pada ibu sebagai pengasuh ya seperti itu, dan ayah pun juga sebenarnya ya. Ayah bukan berarti ibu bukan berarti ibu ayah, tapi ketika anak-anak 0 sampai 18 bulan juga dibutuhkan kehadiran ayah ya, bukan menyusui ya. Tentunya nggak bisa menyusui tapi minimal mengelus-elus rambutnya atau ada sentuhan tubuh pada anak bayi itu sehingga ada keterkoneksian antara emosi anak orang tua ayah dalam hal ini kepada bayinya ya seperti itu. Nah, kita ke 6 sampai 12 tahunnya. Lewat interaksi sosial anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu ya. Pada usia sekolah ini mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Nah, disinilah jenjang usia ini anak-anak belajar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu sehingga dia bisa bangga dengan dirinya. Contoh, kalau misalkan anak-anak coba lihat aja anak-anak kita kalau bermain kotak-kotakan ya, kadang-kadang mereka bikin mobil-mobilan atau apa. Nah, zaman sekarang sih udah lebih mudah ya karena sudah banyak puzzle-puzzle atau sudah banyak Lego-Lego mereka buat. Lalu buat seperti rumah atau seperti pesawat luar biasa. Mereka kadang-kadang ketika mereka berhasil, ayah bunda jangan lupa memberikan pujian gitu loh ya, karena mereka merasa bahwa ternyata kalau saya melakukan hal dan ada prestasi saya, ternyata saya dipuji. Nah, itu akan membentuk anak menjadi berkepribadian yang percaya diri ya, dan karena selalu merasa bahwa ternyata usaha-usaha kita itu ada hasilnya dan kita diberikan apresiasi seperti itu. Nah, anak-anak yang gagal melalui jenjang waktu ini dia akan membentuk anak-anak yang inferiority ya, seperti itu. Jadi jadi industri lawan dengan inferiority ya, seperti itu. Jadi anak-anak yang inferior jangan misalkan banyak kita dengar, kenapa ya anak saya kok kayaknya kurang percaya diri dok. Nah, jangan-jangan di usia jenjang ini tahap perkembangannya tidak dilalui dengan baik. Selanjutnya usia remaja. Usia remaja itu ada yang mengatakan sampai 18 tahun, tapi ada yang baru saya baca ini dari remaja itu dihitung 13 sampai 21 tahun. Nah, ini dihubungkan dengan pandemi ini juga mereka di kelompok remaja juga jenjang umur ini juga yang sangat benar-benar punya masalah ya dalam masa-masa pandemi ini. Saya juga merasakan anak saya ya di usia-usia seperti ini. Nah, kenapa? Karena di usia remaja ini anak-anak harus sudah mulai membentuk identitas dirinya seperti itu ya. Jadi banyak figur-figur ya, dia bisa melihat figur-figur yang mana yang mereka mau identifikasikan ya. Kadang-kadang ada anak-anak yang mengidentifikasikan
artis atau pemuka agama atau ilmuwan, nah itu banyak macam-macam, mereka macam-macam bisa mengidentifikasikan. Jadi ada identifikasi figur-figur yang terkenal, mereka identifikasikan terhadap dirinya. Nah ini perlu ya, karena pembentukan identiti dirinya. Nah anak-anak yang gagal dalam menjalankan peran tugas perkembangan ini biasanya menempatkan anak-anak pada atau orang pada dengan kepribadian yang confusion ya, konfusi ya, confused gitu, suka bingung dengan identitas dirinya seperti itu. Nah, banyak kan kita ketahui ya, banyak orang-orang yang terganggu secara preferensi seksual ya, tidak bisa tidak percaya diri dengan identitas dirinya. Nah, ini mungkin saja kegagalannya pada fase perkembangan di tahap fase ini. Lanjut. Nah, sekarang masa dewasa ya, masa dewasa muda ini tentunya 21-40 tahun. Nah, pada fase ini juga tetap kita harus individu itu harus menjalani tugas perkembangannya. Tugas perkembangannya apa? Yaitu keintiman ya, dengan isolasi ya. Jadi usia-usia begini biasanya usia-usia untuk mencari pasangan ya, tapi bahkan ada juga yang menjauhi dirinya dari berbagai macam hubungan. Nah, kalau ketika menjauhi diri dari hubungannya, berarti itu dia kurang, berarti itu boleh dikatakan orang-orang di usia ini ketika dia gagal menjauhi, tidak memikirkan mencari pasangan, jangan-jangan kegagalannya pada jenjang usia seperti ini. Artinya bahwa di usia jenjang usia ini adalah tugas perkembangannya adalah keintiman ya, mencari keintiman, mencari relasi dan untuk tujuan masa depannya membina hubungan yang serius dengan pasangannya, dibanding ketika ini gagal, orang-orang itu biasanya mengisolasi dirinya, malah menjauhkan dirinya dari berbagai macam hubungan. Begitu maksudnya. Slide berikutnya. Nah, fase-fase perkembangan ini kalau kita lihat dikaitkan dengan pandemi ini sangat berpengaruh. Jadi intinya bahwa dengan mengetahui jenjang fase-fase tugas perkembangan ini, kita sebagai ayah bunda bagaimana mengisi ya saat-saat di mana ternyata di usia seperti ini anak saya harus seperti ini. Nah, kita bisa memodifikasi bagaimana caranya menciptakan suasana itu sehingga tugas perkembangan ini masih tetap berjalan di situasi pandemi sekarang ini. Karena benar kata Ibu tadi ya, Ibu tadi yang mengatakan bahwa kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini, walaupun sekarang sudah mulai melandai, tapi tetap kita menganggap bahwa suatu waktu bisa juga kembali gelombang ketiga atau keempat seperti itu. Nah, mungkin ada itu hal-hal yang kira-kira nanti akan membuat menempatkan seseorang menjadi bermasalah dalam kesehatan mentalnya, karena ternyata pengaruh masa kecilnya juga dalam perkembangannya juga seperti itu. Jadi memang benar-benar tahap perkembangan ini harus dimaknai oleh ayah bunda ya. Nah, pertanyaannya, ketika anak-anak itu sudah mengalami gangguan mental, kira-kira tanda-tandanya apa ya? Tanda-tandanya ya tidak teriak-teriak, tidak seperti gangguan jiwa berat, tetapi biasanya dimulai dengan lebih banyak diam, termenung. Pokoknya adalah perubahan. Ibu ayah bunda pasti akan bisa melihat perubahannya ya, asal benar-benar ayah bunda bisa benar-benar memperhatikan anak-anaknya ya. Nah, kalau terjadi gangguan-gangguan, sudah ada perubahan-perubahan perilaku atau perubahan-perubahan minat, misalkan lebih banyak diam, kehilangan semangat, atau malah lebih hiperaktif, mengalami perubahan suasana hati, uring-uringan, atau kehilangan nafsu makan, atau bahkan peningkatan nafsu makan ya, atau pola tidur yang tidak teratur, atau menarik diri dari kegiatan, misalkan kegiatan kekeluarga, misalkan ada kegiatan keluarga yang bersama-sama, dia udah mengurung diri, dia masuk kamar, dia sibuk dengan gadgetnya sendiri ya. Atau mundur pada tahapan hidup sebelumnya, misalkan ada anak yang kok biasanya dia nggak menghisap jari, kok tiba-tiba menghisap jari, biasanya kok lebih sering ngompol akhir-akhir ini. Nah, hati-hati, itu mungkin dia mengalami masalah psikologis sehingga dia regresi namanya ya, kembali ke tahap hidup sebelumnya. Nah,
Ataukah cenderung untuk terlalu dekat dengan orang tuanya, misalkan kok anaknya lebih manja gitu, seperti itu. Nah, itu tanda-tanda. Jadi ayah bunda bisa lebih memperhatikan lagi seperti itu. Slide berikutnya. Nah, bagaimana tata laksana pendampingan anak dengan masalah psikologis? Nah, ketika sudah mulai ada timbul-timbul seperti itu, peran orang tua sangat dibutuhkan. Ya, tetapi juga bukan peran orang tua aja ya. Banyak pemerintah pun dan masyarakat pun juga terlibat dalam hal ini. Nah, kenapa sampai harus dilibatkan pemerintah dan masyarakat? Nah, ada jawabannya ada di sini, slide berikutnya. Nah, peran orang tua dalam mendampingi anak ketika anak sudah punya masalah psikologis adalah membantu anak agar memiliki mood yang bagus. Kan biasanya anak-anak yang moodnya naik turun ya, istilahnya mood tidak stabil itu kayak uring-uringan gitu ya, irritable ya, suka nangis tanpa sebab atau apalah, atau tantrum atau macam-macam ya misalnya, atau pola makan dan tidur yang tidak teratur ya. Lalu kemudian peran orang tua bagaimana mengajak anak untuk bermain ya agar merasa diperhatikan dan mendapat kasih sayang. Dan mengurangi menonton dan membaca berita tentang COVID. Jadi dianjurkan juga kepada anak-anak ya jangan terlalu sering mendengarkan berita-berita yang mungkin hoax atau terlalu berlebihan ya. Dan orang tua juga harusnya mengurangi ya membaca hal-hal yang bisa mencetuskan kecemasan. Membantu anak untuk menyelesaikan tugas sekolah pastinya sih ya Bapak Ibu ya. Makanya ayah bunda ini benar-benar multi talent jadinya ya setelah pandemi ini, setelah di rumah, karena bisa jadi guru, bisa jadi bisa jadi pengasuh yang baik, bahkan bisa jadi koki ya katanya ya. Nah, menjaga hubungan baik dengan keluarga jauh ya dan teman-teman dari anak ya. Nah, nanti akan diuraikan satu-satu. Intinya bahwa dampingi anak bagaimana untuk mengetahui emosinya ya. Tapi itu pun juga orang tua juga harus menjaga emosi tentunya ya. Jangan anak-anak uring-uringan, ayah bundanya juga ikut-ikutan uring-uringan. Nah, ini akan terjadi, bahkan tanpa terasa bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga kalau seperti ini, bisa kekerasan secara verbal yang mengata-ngatai anak atau bahkan secara fisik. Nah, ini sangat ditekankan untuk menghindari itu. Karena kenapa? Karena sangat berdampak pada psikologis anak di kemudian hari. Banyak pasien-pasien saya yang setelah dewasanya datang ya dengan ya seperti gejala-gejala depresi. Karena apa? Masa lalunya yang masa sejak kecil dia dibully oleh teman-temannya atau juga diperlakukan mendapatkan kekerasan dalam rumah oleh orang tua baik secara fisik dan verbal. Nah, itu sangat melekat, rupanya sangat melekat pada anak-anak seperti itu. Jadi ayah bunda hati-hati ya, jangan pendidikan sekarang jangan sampai pernah memberikan tindakan-tindakan seperti ini. Kalau misalkan ada ayah bunda yang pernah seperti ini, mungkin harus evaluasi ya, bahwa jangan-jangan masalah emosionalnya yang juga mengalami ketidakstabilan sehingga bisa berdampak seperti itu. Slide berikutnya. Nah, untuk pemerintah. Nah, pemerintah ini juga memang berperan, karena kenapa? Karena harus memperbaiki sistem belajar ya online-nya. Saya nggak tahu sekarang ini apakah sistem belajar online ini sudah cukup bisa menjadi sarana buat anak-anak di rumah ya. Tapi kembali lagi ya, banyak anak-anak yang memang nggak punya, kasihan ya, apalagi yang di pelosok ya, yang nggak punya gadget seperti itu. Kalau anak-anak di kota sih mungkin bisa ya seperti itu ya. Tapi untuk dengan adanya Zoom, dengan adanya Classroom, segala ya, saya lihat ya, ternyata memang sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa juga diciptakan hal-hal yang bisa seolah-olah anak-anak kita berinteraksi benar-benar dengan temannya seperti itu. Nah, mungkin itu yang kedepannya ya, karena ini kan pandemi kita belum tahu. Mungkin akan ada lagi hal-hal yang akan diberikan pemerintah nantinya dalam hal kebijakan-kebijakan sekolah online. Slide berikutnya.
Nah, masyarakat juga berperan ya. Kita semua juga berperan karena banyak kekerasan pada anak ya atau pada orang tua yang sebenarnya tetangga atau masyarakat lain tahu ya. Kekerasan itu bisa, apalagi kekerasan secara seksual ya, bisa aja masyarakat tahu tapi tidak berani untuk melaporkan. Nah, inilah tujuannya bahwa semuanya itu masyarakat juga berperan ya. Masyarakat bisa berkontribusi dengan ikut melaporkan ketika ada keluarga yang melakukan kekerasan kepada anak atau kepada orang tua, atau apalagi kalau masalah-masalah kekerasan seksual seperti itu. Slide berikutnya. Nah, bagaimana menjaga kesehatan mental anak? Tadi kan kalau sudah menjadi gangguan mental ya, sudah harus. Nah, sekarang bagaimana untuk jangan masuk ke tahap di mana anak tersebut mengalami gangguan mental. Nah, kita bisa menjaga dari awal. Caranya bagaimana? Orang tua harus menjaga komunikasi yang baik dengan anak ya, menjaga komunikasi yang baik untuk supaya anak bisa merasakan dekat dengan orang tua. Istilahnya bahwa benar-benar dengan adanya PPKM, dengan adanya distancing ini, kualitas parenting kita sebagai ayah bunda itu betul-betul dimaksimalkan. Jangan juga ketika kita PPKM kita sibuk dengan gadget kita, dengan sosialisasi kita lewat gadget, sementara anak-anak juga membutuhkan kehadiran kita. Itu sepertinya ya. Lalu mendengarkan pendapat dan keluhan anak. Ya, seperti itu. Jadi kita sebagai ayah bunda jangan bersifat otoritas. Jadi kita harus juga mendengarkan, ingat selalu. Dan jadi sebenarnya guidance-nya sebenarnya yang tadi teori Erik Erikson itu loh, ibu ayah bunda ya, kalau bisa melihat nanti bisa dibaca berulang-ulang. Ternyata memang setiap jenjang usia anak itu ada tugas perkembangannya. Nah itu yang perlu kita ketahui sehingga kita boleh mendengarkan pendapat. Kan mereka juga punya pendapat-pendapat ya dan keluhan-keluhannya. Nah, itu pastinya juga akan ada hubungannya dengan tugas tahapan perkembangan mereka, dan sebagai ayah bunda kita harus mendengarkan itu ya, dan bisa kalau pendapat mereka baik ya memang kita harus suka tidak suka bisa setujui sepenuhnya atau bisa menunda misalkan ada keinginan seperti itu ya. Slide berikutnya. Berikan banyak perhatian ya, pastinya sih ya Bapak ayah bunda sudah banyak memberikan perhatian, cuma masalahnya memang ya sementara apalagi kalau ayah bunda yang bekerja juga ya, sehingga yang kemungkinan masih tetap bekerja dari rumah WFH. Nah, ini juga yang benar-benar jadi masalah berat ya bagi ayah bunda, karena satu sisi dia harus mendampingi anaknya, membimbing dalam belajar, dan satu sisi juga dia harus mengerjakan pekerjaan kantornya dan lain-lain. Jadi di sini masa-masa krusialnya di mana emosi ya, ini emosi yang sangat berperannya, karena biar bagaimana kita bisa pahami ketika orang tua sibuk ya pasti akan penuh juga dengan stres seperti itu ya. Kemudian dampingi anak ini dampingi anak sesuai tadi ya tahap perkembangannya. Misalkan anak-anak usia 3 sampai 5 tahun ya mungkin belikan mainan yang dia bisa explore ya, bisa ini kan. Artinya gini, kalau dia nggak punya teman, mungkin anak-anak kita nggak punya teman, mungkin kita harus meluangkan waktu, atau adik ini atau saudaranya yang kira-kira masih bisa dekat-dekat usianya untuk turun levelnya menjadi bermain dengan anak-anak di usia seperti itu. Slide berikutnya. Nah, menjadi contoh yang baik ya. Ya, misalkan nggak boleh pegang gadget terus, tapi ternyata ayah bundanya juga ikut-ikutan terus seperti itu ya. Lalu kemudian bantu anak tetap terhubung dengan temannya. Jangan dilarang ketika dia harus bercengkerama dengan teman-temannya ya, apalagi anak-anak remaja ya. Nggak apa-apa, berikan kepercayaan ya, tapi tetap memang tetap dituntun ya, seperti anak-anak, pengalaman anak saya di sini, saya lihat mereka tetap berhubungan dengan teman-temannya lewat Zoom atau lewat aplikasi yang lain. Mereka bersenda gurau, kadang-kadang mereka belajar bersama, bermain
musik bersama, jadi seperti itu. Jadi tetap terkoneksi hubungan mereka, anak-anak kita dengan teman-temannya. Karena kembali lagi ke tahap perkembangan tadi itu, bahwa memang anak-anak itu ada usia jenjang, apalagi anak remaja itu butuh peer group ya, jadi kelompok, teman-teman kelompok. Slide berikutnya. Nah, menjaga rutinitas ya. Nah, sebaiknya juga rutinitas juga selain terjaga, tapi tetap juga orang tua itu akan menyediakan waktunya juga, me time-nya juga ya, seperti itu. Dan anak-anak juga harus tetap dipastikan rutinitasnya. Jangan kalau mau-maunya aja, apalagi kalau sekolahnya online-nya itu hanya diberikan PR ya. Kalau memang benar-benar mereka ada di room, nah itu biasanya tidak terlalu masalah. Tapi saya lihat ada juga sekolah yang hanya memberikan PR ya, memberikan tugas selalu dikerjakan. Nah, ini anak-anak seperti ini tidak, kadang-kadang rutinitasnya jadi terganggu nantinya seperti itu. Terus slide berikutnya. Nah, bagaimana menjaga kesehatan mental orang tua? Nah, ini juga perlu ya, karena orang tua sebagai multi talent ya, multi talenta nih. Dia talentanya sebagai karyawan ya, talentanya sebagai pengasuh penuh waktu ya. Ya, bahkan jadi koki ya. Koki itu masak ya kan, menyediakan makanan untuk anaknya dan keluarganya seperti itu. Jadi nah, kadang-kadang kondisi-kondisi ini apalagi sudah berlangsung lama ya. Nah, ini akan bisa membuat orang tua menjadi well-being-nya terganggu ya. Rasa kesejahteraan batinnya itu terganggu ya, dan kadang-kadang juga sampai menyebabkan orang tua itu masuk dalam kondisi yang disebut burnout ya. Burnout itu kondisi di mana rasa bosannya sudah mulai ada. Nah, apa itu kondisi burnout? Ya, slide berikutnya. Nah, khasnya ketika orang tua sudah mengalami parental burnout ya, biasanya sudah mulai kelelahan fisik ya, sering-sering ke dokter dengan keluhan fisiknya, sakit kepala, GERD, macam-macam gitu ya, macam-macam begini. Banyak pasien-pasien saya yang sudah ke dokter umum berkali-kali, lalu dokter umumnya mengirim ke dokter penyakit dalam atau penyakit paru atau jantung. Nah, semuanya diperiksa, teman-teman dokter ini nggak ada nih nggak ada penyakitnya nih, kirim ke dokter psikiater. Nah pada saat disebutkan psikiater, kadang-kadang pasiennya marah gitu loh kepada dokternya. Dokternya kenapa harus dikirim ke dokter psikiater? Saya baik-baik aja, memangnya saya gila? Nah kadang-kadang seperti itu. Makanya kadang-kadang teman-teman dokter spesialis yang lain kalau kami bercanda, susah katanya mengirim pasien-pasien ke dokter Diana. Kenapa? Kita dimarahin sama pasiennya. Katanya kenapa harus dikirim ke psikiater. Nah, ini mungkin karena pemahaman masyarakat masih kurang ini ya tentang kesehatan jiwa. Padahal sebenarnya masalah kesehatan jiwa itu seperti hal-hal biasa aja gitu. Orang cemas ya, orang dalam kondisi seperti ini juga lumrah aja orang kalau misalkan ada keluhan-keluhan masalah psikologis. Nah itu, jadi karakteristiknya, jadi ayah bunda bisa menilai diri sendiri nih. Ketika sudah mulai banyak keluhan fisik, ya, sudah mulai bosan, sudah mulai, apalagi kalau sudah mulai insomnia dan sudah mulai emosionalnya terganggu. Nah jangan-jangan ayah bunda sudah dalam tahap yang apa yang disebut parental burnout, ya seperti itu. Slide berikutnya. Nah, cara yang bisa orang tua lakukan saat mengalami parental burnout ya, terutama untuk para ibu nih ya. Jadi ayah bunda, ayah-ayah ya, berikan juga pengertian kepada ibu karena memang paling berat ya, paling berat itu adalah di pihak ya, ibu ya, karena dia harus mengasuh anak, dia harus menjadi menyediakan semua keperluan anak dan suami ya, dan tentunya ya pasti dalam kondisi yang rutinitasnya itu aja ya, jadi memang benar-benar harus menyediakan waktu ya untuk me time ya, untuk self love. Sekarang udah banyak tuh, udah keren tuh istilah self love ya, mencintai diri sendiri bukan berarti egois ya.
Jadi sebaiknya mengatur rutinitas harian, ya, menjaga lifestyle, ya. Lifestyle itu hidup sehat, bagaimana mulai dari makanannya, kemudian olahraganya, seperti itu, ya. Latihan menyadari rasa emosi-emosi yang terjadi pada diri kita, mulai dari apa yang sering membuat kita reaktif. Nah, ini yang penting bagi kita semua ayah bunda, ya. Jadi ketika kita sudah mulai emosi kita sudah mulai tidak stabil, kita harus merenung, ya, mengintrospeksi apa yang membuat saya emosi saya terlalu reaktif seperti ini. Reaktif itu yang apa ya, ya kata anak-anak sekarang itu ngegas gitu loh, ngegas gitu, ya. Nah, itu harus disadari. Ada apa ya pada diri saya? Kenapa ya saya bereaksi seperti ini? Kenapa ya saya ngegas seperti ini, ya? Dan sediakan waktu alone time atau yang istilah kerennya me time dengan melakukan sesuatu yang kita senangi. Nah, ini bapak-bapak kadang-kadang ada resistensi juga dari suami, ngapain katanya di salon melulu misalkan ini. Nah, harus ayah juga tahu bahwa ini me time ibu, ya. Me time ibu juga ya sangat dibutuhkan juga untuk menghindari dari parental burnout, ya. Lalu perkuat support system yang positif. Support system itu nggak jauh-jauh, yaitu hubungan antara suami, istri, dan anak-anak. Slide berikutnya. Tips menjaga kesehatan mental orang tua selama pandemi tadi terhadap anak, sekarang terhadap orang tua. Nah, sama, ya. Perhatikan kesehatan mental pribadi. Jadi jangan juga saya bertugas nih untuk anak saya, tapi melupakan diri sendiri, sehingga ya timbullah emosional, ya, timbullah burnout, sehingga menciptakan emosi-emosi yang akhirnya berdampak kepada anak juga, ya. Jadi orang tua harus dapat membagi waktu yang jelas, kapan mendampingi anak, kapan bekerja, ya, dan juga sediakan waktu untuk sekedar melepaskan diri dari rutinitas. Seperti tadi itu, ya, me time-nya. Dan tetap update informasi dengan tenang, tapi jangan menghindari informasi-informasi seputar COVID yang belum tentu kebenarannya. Kalaupun memang ini ada yang mau ditanyakan, lebih baik ditanyakan kepada orang yang memang berkompeten di bidang itu. Jangan langsung percaya aja seperti, oh ternyata ada sekarang varian seperti ini, gitu, ya. Nah, sebagai orang tua tetap menjalin hubungan sosial, tetap terkoneksi dengan rekan teman, ya, dan keluarga dalam saling bertukar informasi. Artinya kita buat sedemikian rupa supaya hari-hari kita tetap istilahnya tetap berwarna, ya, jangan hanya satu warna saja, ya. Dan memanfaatkan waktu luang untuk aktivitas relaksasi. Ya, banyak sekarang ibu banyak saya lihat di sosmed, ya, banyak yang beralih ke menanam bunga, mengatur-ngatur rumah, dan macam-macam. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dilakukan asal kita mau berinovasi, ya, inovasi. Mengantisipasi tekanan dan tekanan. Nah, ini juga, ya. Jadi mungkin harus ada komitmen antara ayah bunda, ya, bahwa kita komitmen, ya, jangan kita berbicara tentang hal-hal yang akan membuat mood kita dan emosi kita tidak stabil, ya. Lebih baik kita ciptakan suasana yang happy saja seperti itu. Misalkan ada berita-berita, paling bagus tuh, ya, TikTok yang lucu-lucu, ya, seperti bisa dilakukan ketika kita sudah mulai merasakan emosi kita lebih baik mengalihkan ke hal-hal yang bisa menjadi happy. Tapi ya persoalannya adalah kadang-kadang banyak orang yang nggak menyadari dirinya dalam kondisi yang memang sudah dalam kondisi emosional yang nggak stabil. Itu persoalannya, ya. Nah, tugas kita ternyata memang harus kita belajar untuk mengenali emosi kita. Seperti itu. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Terima kasih. Ya, jadi sudah selesai. Ya, mudah-mudahan nanti di tanya jawab lebih bisa kita saling. Oke, terima kasih Dokter Diana. Kita langsung buka sesi tanya jawab untuk 3 orang. Mungkin ayah dan bunda yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Oke. Bisa langsung raise hand nanti. Atau bisa di kolom komen. Nanti aku bacakan. Oh, ada nih. Bunda Veronica Trianti.
Halo, mohon maaf karena lagi di kantor jadi pakai headset. Oke, silakan Baik, Bunda. Bunda lagi di salam kantor. kenal dokter. Terima kasih sekali untuk sharingnya. Eh, nah, tadi kan pembahasan memang lebih banyak untuk yang anak-anak dan juga ibu ya. Nah, saya mengalami nih dok, semenjak pandemi ini untuk lansia ternyata signifikan mempengaruhi ini ya fungsi kognitif ya. Nah, tipikal Benar. dia memang orangnya sosial, orang sosial ya, dalam arti dia suka ngobrol dengan orang dan segala macam. Semenjak pandemi ini kan jadi benar-benar nggak keluar, dan ternyata itu signifikan mempengaruhi dan jadi ada kecenderungan demensia, itu yang pertama. Terus yang kedua dok, nah untuk anak-anak sendiri nih, di satu sisi paham bahwa memang kebutuhan mereka kan untuk bersosialisasi, kemudian ini juga diperlukan sehingga tidak menjadi nantinya. Nah, tapi ini untuk nanti wacana bahwa sekolah dibuka, gitu kan. Nah, ini bagaimana ya dok ya, maksudnya dalam arti bahwa paham bahwa kebutuhan itu ada untuk anak tetap berfungsi secara optimal, tumbuh optimal, tetapi di satu sisi ada juga risiko yang harus ditanggung nih. Khususnya orang tua bagaimana menyikapinya nih dok. Meskipun si anak sudah mulai paham apa yang harus dilakukan, tapi dalam tingkat khususnya sekolah dasar ini kan masih perlu diingatkan terus misalnya bagaimana protokol dan segala macamnya. Itu aja sih dok. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan dari Bu Veronica ada dua ya yang saya tangkap ya. Bagaimana dengan lansia? Memang benar Ibu ya, banyak pasien-pasien saya yang lansia ya, yang datang ke saya itu akhirnya lebih memburuk. Memang dia mengalami gejala psikiatri ya, tapi lebih memburuk saat pandemi ini. Kenapa? Ya karena itu memang lansia pun juga butuh sosialisasi ya, apalagi memang kalau dilihat usia tahap tugas perkembangan di usia-usia lansia itu yaitu generity namanya ya, bagaimana dia di usia-usia senja itu bisa berarti buat orang lain. Nah, itu tugas perkembangannya. Nah, pada kondisi seperti ini benar banget kata Ibu Veronica, mungkin orang tua ya Bu ya. Lansianya dari Ibu Veronica itu tidak bisa lagi bersosialisasi ya, bisa membagi-bagikan rezeki atau apa gitu. Nah, caranya barangkali Ibu ciptakan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tetap bikin koneksi ya, bikin Zoom nggak apa-apa ya. Mereka juga bisa loh sekarang, banyak lansia-lansia yang sudah mulai canggih-canggih. Jadi kalau bisa buat Zoom yang khusus teman-temannya gitu, misalkan, atau video call juga bisa seperti itu. Intinya seperti itu Bu, tetap harus terkoneksi karena di situ kan mereka jangankan lansia di usia-usia 50-an tahun sekarang ini ya, termasuk saya ini 50-an tahun itu sudah memang kadang-kadang memang benar loh, tugas perkembangan itu kita nggak, tanpa kita tahu teorinya aja kita udah, setelah tahu teori, oh ternyata memang benar. Jadi usia-usia begitu memang kadang-kadang memang di usia generity namanya. Jadi kita itu ada keinginan untuk bagaimana untuk berarti buat masyarakat, buat orang lain itu. Nah, seperti itu ya. Jadi memang itu perlu. Nah, kan tidak hanya kita memberi uang ya, tidak memberi ini, tapi kan kita perlu juga komunikasi. Nah, untuk mengatasi itu Ibu Veronica bisa menyediakan media buat orang tuanya ya. Cari misalkan ya, ditanyakan siapa kira-kira teman-teman Bapak atau Ibu seperti itu, lakukan seperti itu, bisa banget gitu ya. Atau suruh nyanyi-nyanyi ya kan bisa karaokean gitu. Ya bisa kayak seperti ini, kalau kita mau karaokean kan bisa kan seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ya tadi pertanyaan kedua ya, bagaimana untuk selalu mengingatkan anak-anak ya untuk terus-menerus. Ya mungkin kita harus jadi contoh dulu Ibu ya. Dan memang benar ya, memang benar itu yang selalu saya katakan, sebenarnya kita orang Indonesia ini kurangnya memang adalah sosialisasi tentang menjalankan prokes, karena dipikir banyak masyarakat loh yang menganggap prokes itu aturan pemerintah aja, padahal udah dikasih tahu tujuannya. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman saya yang di prokes ya, yang di promkes ya, yang promosi kesehatan, coba bagaimana caranya kalian mempromosikan supaya prokes itu prosedur kesehatan itu
menjadi diinternalisasikan, dimasukkan ke dalam diri sendiri. Jadi dianggap seperti kita Pancasila, hafal Pancasila, kita menggenjewantahkan betul dalam hati kita ya, seperti itu kan ya. Supaya kita benar-benar dimanapun kita berada, kalau kita sudah, oh ternyata itu prokes kesehatan itu saya selalu lakukan, harus, karena tujuannya supaya saya menghindari saya dari paparan atau menghindari orang-orang lain dari paparan saya gitu loh, seperti itu. Nah, itu harus terus-menerus. Nah, memang targetnya jangan, memang kita sebagai orang tua jangan menjadi emosi ketika anak sudah nggak bisa. Terus-menerus diberikan pelatihan, diberikan pengertian, mungkin dipanggil baik-baik ya. Tujuannya seperti itu, seperti ini kan. Apalagi sekarang banyak loh video-video yang memberikan promosi-promosi tentang itu ya. Jadi jangan malah kita emosi gitu, karena dalam diri kita tanpa sadar kita merasa bahwa aduh anak saya tuh harus ngikutin saya gitu loh ya kan. Padahal mereka juga kan ada tahapan-tahapan perkembangannya ya, seperti itu ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan terjawab ya. Pertama yang tadi itu ciptakan media-media yang bisa, kemudian kedua anak-anak terus latih, berikan pengertian, tapi tentunya juga kita sendiri yang melakukan bahwa ini hal-hal ini terus. Bayangkan, kita kebayang nggak ya kalau misalkan pandemi ini bisa sampai 10 tahun kan? Bisa aja seperti itu. Nah, supaya pandemi cepat berlalu ya kita harus taat prokes gitu loh, supaya virusnya itu langsung mati, nggak ada lagi berkembang gitu. Ya Bu ya, gitu. Jadi pendekatan persuasif saja. Iya. Halo? Oke, terima kasih Dokter Diana, terima kasih Bunda Terima kasih, Veronica. Iya, sama-sama Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Sena, silakan Bunda, boleh di-unmute. Ya, makasih untuk Ibu Namira, Dokter Diana, terima kasih atas kesempatannya. Dokter, sebenarnya saya cuma mau minta saran aja ya, mau minta advice ya dokter, kan seperti dari judulnya ini kan memang untuk mental orang tua ya. Ya memang sih, makanya saya ikut ini karena merasa makin hari itu merasa emosi saya makin gimana ya dok, semakin tidak stabil gitu ya. Nah, pertama kan saya bekerja, kedua anak saya 2 kan di Presgo, terus kan daring. Sementara daring ini yang diandalkan itulah saya, karena kan ayahnya kerjanya kebanyakan tidak WFH ya, kalau saya masih WFH. Tapi tetap dengan beban kerja yang memang harus dibutuhkan standby di laptop gitu. Lalu juga ketiga itu keadaan rumah yang memang kan tidak menggunakan ART ya Bu, jadi segala macam mungkin setrikaan atau apa itu berseliweran juga di muka saya gitu ya, di dalam hari-harinya gitu. Sehingga dalam hari-harinya itu semakin hari saya ngeliat kok sih jadi semakin emosional gitu loh. Jadi ketika anak belajar pun kadang saya suka tinggal karena saya harus bekerja, lihat di laptop saya. Ntar kadang-kadang dia nggak ngerjain, saya tiba-tiba udah langsung ngegas gitu dok. Misalnya itu dilihat gitu kan, ya itu. Saya minta saran aja gitu deh dokter. Apakah nggak apa-apa gitu setiap hari saya ngerasa, wah saya jadi semakin hari semakin jadi emosional kayak gitu kan. Apakah ini baik nggak sih untuk saya, atau saya minta advice-nya apa sih dok kira-kira gitu, apa saya memang harus resign atau sampai saya berpikir seperti itu dok, sampai apa aku resign aja ya atau apa gitu loh dok. Mungkin ada trik dari dokter yang bisa menenangkan ibaratnya, oh ada cara lo, nggak harus kayak gini, nggak harus kayak begini gitu. Mungkin saya minta saran dari dokter dok. Terima kasih. Oke, baik. Nah, modal utama Ibu sebenarnya udah dapat ya. Modal utamanya sudah ada awareness terhadap diri sendiri ya, bahwa Ibu sudah sebenarnya emosinya sudah mulai tidak stabil. Nah, itu sebenarnya itu yang saya katakan modal utama ya. Karena kenapa? Ada orang yang nggak menyadari ya. Kalau Ibu sih sudah menyadari, jadi udah lebih mudah ya. Kenali dulu emosinya ya, udah dikenal. Nah, tinggal Ibu lanjutkan. Kira-kira apa ya yang membuat saya ngegas begini ya, reaktif begini ya. Mungkin Ibu list satu-satu ya. Karena pekerjaan saya, WFH saya berat. Karena anak saya seperti ini. Nah, di list aja. Lalu kemudian dilihat listnya ini, yang mana kira-kira yang bisa ditunda. Ya, atau yang mana yang prioritas aja dulu ya. Lalu kemudian yang mana yang bisa ditunda gitu loh, atau enggak ditunda tapi diberikan waktu gitu. Tadi kan ada ya
menjadwalkan kapan bekerja, kapan membantu anak, kapan masak, kapan nyetrika gitu loh. Dan jangan lupa harus punya me time juga ya. Punya me time. Kalau seperti ini mungkin kalau istilahnya orang anak-anak sekarang tuh harus minum aqua, tapi kalau dalam kondisi ibu ini mungkin harus punya me time gitu loh ya. Ya ingat self love ya. Sekarang lagi ngetop-ngetopnya itu self love. Harus ibu juga ketika sudah mengenali oh ternyata saya ngegas karena ini ya. Lalu bagaimana caranya? Ya bagaimana ya ini ibu harus punya trik-trik juga bahwa oh iya ya supaya saya tidak suka ngegas ya, emosi saya bisa stabil, mungkin saya harus punya waktu sendiri ya. Saya juga mau dong misalkan melakukan hal-hal yang aku suka gitu, dan bicarakan dengan suami, bicarakan dengan anak gitu loh ya. Seperti itu. Apa yang bisa menjadi me time ibu ya? Kan masing-masing orang berbeda ya. Kalau saya me time saya jujur ya, me time saya itu saya apa? Cari Instagram ya, ngelihat seperti itu. Tapi nggak sampai berbelanja berlebihan, nggak, ngelihat aja yang lucu-lucu seperti itu. Nah itu yang nggak membuat sampai belanja ya dok ya? Nggak, kadang-kadang belanja tapi nggak, masih bisa direm. Nah itu kan banyak loh TikTok yang lucu-lucu di Instagram kan ya, seperti itu. Intinya gini, katakan dalam diri sendiri bahwa well-being saya harus jaga. Well-being itu kesejahteraan batin kita ya. Yang termasuk itu emosinya yang stabil. Nah, bagaimana untuk menjaganya itu ya hindari hal-hal yang kira-kira membuat kita ngegas gitu. Makanya saya sebutkan tadi triknya itu, tipsnya itu coba list ya, sesuai prioritas. Kemudian hal-hal apa yang membuat Anda reaktif itu yang ngegas gitu. Nah, bagaimana kira-kira untuk mengantisipasinya atau bagaimana untuk mengimbangi seperti itu ya. Itu aja barangkali Ibu, pasti akan dapat nantinya. Dan Ibu ingat tuh teori perkembangan yang jenjang tahapan perkembangan anak. Jadi dengan mengetahui itu mungkin Ibu bisa menyadari oh iya ternyata memang tugas perkembangan anak saya sudah di jenjang usia ini dan memang harus dia lakukan seperti itu. Jadi ya saya harus hadir bersama-sama dia seperti itu. Nah, seperti itu Bu ya, karena apa? Luar biasa loh Ibu kalau parenting yang kita berikan kepada anak kita ya menghasilkan bagaimana dia di kemudian hari seperti itu. Dan sekarang kita seperti ini juga, yang kita ada seperti ini kita harus mengetahui bahwa itu akibat parenting orang tua kita di sepanjang jenjang ya. Iya seperti itu. Nah apakah kita mau gitu ya kan? Apalagi kalau kita merasakan oh ya ini positif, oh ya berarti parenting orang tua itu bagus ya. Apakah kita mau anak kita juga gagal gitu? Padahal kita sudah, orang tua kita mungkin mereka tidak punya ilmu ya, mereka masih ini. Sekarang era globalisasi, banyak ilmu yang kita bisa serap. Masa kita membiarkan ya kan, kita tahu teorinya lalu kita tidak lakukan. Nah itu. Nah dengan begitu Ibu bisa lebih bisa lebih bisa, karena bisa accept namanya ya, bisa menerima kondisi seperti itu. Ya apalagi kalau kita kembali lagi bahwa katanya sih kodrat wanita memang harus begitu ya. Seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus mengkondisikan diri kita dalam keadaan yang accept, menerima semua keadaan seperti itu ya. Me time-nya itu ya Bu ya. Me time dulu aja berarti. Me ya, Dok. time. Nah kalau ada ayah-ayah di sini ya jangan larang ya kalau ibu-ibunya iya, benar. me time ya. Benar. Iya benar. Tapi takutnya kan cenderung kan saya ngeliat kalau misalnya udah mulai emosi tuh kadang ketika anak udah dibilangin ya sekali 2 kali masih tiba-tiba masih mungkin tadi dokter bilang ya ada tahapan anak umur sekian memang dia masih aktif ya kan dikasih gini pasti begitu lagi gitu kan. Nanti ada masanya. Nah mungkin memang harus mengerti itu juga di masa umur berapa dia gitu kan ya. Karena kecenderungan kalau kita nggak menahan diri kadang pengen yang nyubit, pengen yang mukul gitu ya Dok ya. Itu jangan sama kita sekali Ibu. Rajim ya. Akhirnya kita kan jadinya ya itu makanya saya bilang mungkin ada trik dari dokter ya, mungkin ya me time dulu kali ya Dok, terus di list ya. Iya, itu memang apa yang harus dilakukan duluan. Karena kalau nggak emang jadi stresor juga Dok pas ngelihat
wah ini belum, ya itu ada tugas lagi, ya ini kantor begini. Iya, Udah makanya mulai bikin ngeblend list. di otak ya dok. Makanya bikin list prioritas. Nah ini saya mau menambahkan tadi yang Ibu katakan, ya mungkin memang tahap perkembangan anak. Nah kita juga harus koreksi diri kita ya, introspeksi. Jangan-jangan memang diri kita yang harus shoot ya. Anak-anak itu harus. Itu kan value kita ya. Nah value kita ya. Betul itu. Dok. Jadi harus harus diam gitu ya. Nah itu padahal sebenarnya dikaitkan dengan tugas perkembangan dia belum ngerti itu ya kan, dia belum tahu gitu loh ya. Oke. Siap dok, terima kasih sarannya dok. Iya sama-sama. Iya benar. Saya juga ibu-ibu yang lain yang mengalami masalah yang sama dok. Iya. Biasakan itu untuk benar-benar menghindari hal-hal yang akan merusak moodnya ini. Atau kalau udah tahu mau ngegas nih, alihkan pada hal-hal yang bisa menenangkan ya dok. Menenangkan ya. Siap dok. Makasih ya dokter. Iya sama-sama Ibu. Iya dok. Oke, terima kasih banyak Bunda Sena. Nah selanjutnya dokter ada yang bertanya juga nih di kolom komen, Bunda Zilvi, aku izin bacain ya dok ya. Oke, izin bertanya dokter, setelah kita mengenali diri sendiri, evaluasi diri kapan kita harus melakukan konsul ke dokter atau ke psikolog. Kadang masih merasa sungkan soalnya. Lalu bagaimana kita memahami support dari pasangan, jadi kita tidak merasa capek sendiri, apalagi untuk ibu yang bekerja full WFH dan mendampingi anak. Oke, monggo dokter silakan. Baik, aduh ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Artinya gini, memang ada apa tanda-tanda kira-kira harus berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog ya. Kalau saya katakan sih psikolog dengan kalau dikatakan psikiater dengan psikolog, psikiater itu ya sama juga sih dokter dan psikolog ya, cuma ada gelar dokternya. Nah, dan pada saat memang kondisi itu sudah termasuk kondisi gangguan ya, disorder, nah itu memang sudah areanya dokter psikiater. Nah kalau psikolog ya silahkan juga, nggak apa-apa juga gitu loh ya kan. Nah, tapi boleh dikatakan kalau bukan promosi ya, tapi kalau dibilang dokter psikiater, kalau nyari psikolog, ya psikolog juga mereka ya, tapi dokter juga gitu loh ya, tinggal memilih mau yang mana gitu. Nah tanda-tandanya, kapan? Ketika pertama ya kita sudah, tapi kadang-kadang memang kita sendiri orang yang bermasalah dengan masalah emosionalnya sendiri juga yang nggak menyadari. Yang pertama itu dikenali ketika orang lain sudah di sekitar kita sudah terganggu dengan kondisi kita. Nah, orang lain yang di sekitar kita nggak jauh-jauh anak kita atau suami ya, atau kalau suami jadi istri gitu kan, biasanya mereka mengatakan pasti kata-kata keluar, kenapa sih mama atau kenapa sih papa akhir-akhir ini sangat emosional gini. Nah, kalau sudah ngomong begitu berarti memang mereka orang di sekitar kita sudah mulai terganggu kan, atau teman kerja kita atau apa ya, itu pertama. Kedua, apalagi kalau kita sudah terganggu secara sudah terjadi disfungsi secara pekerjaan ya, artinya sudah tidak bisa bekerja atau malas-malas bekerja ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang banyak pasien saya nggak menyadari ya, yang menyadari ini adalah orang di sekitarnya gitu loh. Nah seperti itu. Nah apalagi kalau sudah disfungsi secara sosial. Kalau disfungsi secara sosial itu menarik diri dari lingkungan ya. Memang sekarang sih kita cenderung sudah disfungsi secara sosial karena PPKM ya. Tapi maksudnya dalam rumah misalkan sudah mulai mengurung diri ya, tadi udah saya katakan sudah mengisolasi dirinya, sudah menarik dirinya dari misalkan ada acara-acara bersama keluarga, tapi dia sudah mulai kehilangan minat ya, seperti itu. Nah, itu tanda-tandanya gitu. Jadi bisa dari diri kita sendiri kita sadari, tapi lebih banyak pasien orang yang nggak menyadari dirinya. Jadi intinya adalah lebih ini dari orang lain ya, orang-orang di sekitar sudah mengganggu gitu. Sudah merasa terganggu seperti itu. Apalagi kalau udah insomnia. Nah, atau keluarga sudah mengalami
keluhan-keluhan subjektif ya seperti cemas ya, yang memang biasanya itu terganggu di masalah fisiknya ya, sering ke dokter ini ya udah ganti dokter, sakit ini sakit ganti-ganti penyakitnya atau penyakit itu tapi nggak sembuh-sembuh. Nah itu salah satu tanda ya. Kalau misalkan dokternya belum rujuk, nah kalau sudah ada tanda-tanda begitu jangan-jangan. Tapi sekarang sih dengan era BPJS ya, saya mau sampaikan ke ayah bunda, saya beri apresiasi kepada teman-teman dokter umum ya di klinik-klinik atau di puskesmas itu. Banyak sekali saya mendapatkan konsultasi ya, rujukan dari mereka-mereka dengan kasus seperti ini ya. Jadi datang berulang-ulang minta pengantar rujukan ke dokter spesialis. Nah, dokter puskesmasnya bilang ibu lebih baik ke dokter psikiater. Nah, di situ kadang-kadang juga nggak mudah juga ya pasien menerima itu. Tapi ya kalau dilatih terus pasti akhirnya masyarakat akan tahu ternyata ya seperti itu. Jadi itu ya, kalau ada keluhan fisik berulang-ulang juga bisa salah satu. Ya mudah-mudahan Ibu, gimana Ibu? Oke, terima kasih Dokter Diana. Semoga terjawab ya untuk Bunda Zilvi. Nah sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi dikarenakan waktunya terbatas, jadi kita batasin aja nih untuk 3 pertanyaan ya Dokter Diana ya. Iya, baik. Oke, mungkin sebelum kita akhiri aku mau kasih kesimpulan dulu nih dari yang tadi Dokter Diana jelaskan, boleh ya Dok sambil dikoreksi? Iya, silakan. Oke, kalau untuk tips and tricks untuk ayah dan bunda di rumah, gimana caranya untuk menjaga kesehatan mentalnya, terutama saat pandemi. Yang poin pertama adalah self-care ya Dok. Jadi kita harus kenal sama diri sendiri, kenali dulu diri sendiri apa yang dirasa, sekiranya emosi positif atau negatif. Kalau sekiranya lagi merasa emosi yang negatif, mungkin baiknya nggak dekat-dekat dulu sama anaknya ya Dok ya. Jadi daripada nanti marah gitu kan. Jadi mungkin jaga jarak dulu, kayak menjauh dulu sebentar, rehat dulu sampai emosinya membaik, baru deh dekat lagi. Lalu poin kedua ada update info sewajarnya aja. Boleh kita update tentang COVID dan segala macam, tapi sewajarnya supaya nggak bikin stres, karena kalau udah stres tadi sama seperti yang Dokter Diana bilang bisa jadi mengarah ke keluhan fisik. Jadi bisa sakit kepala atau asam lambung naik, benar ya dokter? Iya, benar-benar. Iya, lalu ada juga memanfaatkan waktu luang atau bahkan mungkin harus menyiapkan waktu luang untuk diri sendiri, untuk me time, untuk relaksasi, mungkin bisa contoh relaksasinya ada deep breathing. Ayah dan bunda bisa googling nih gimana teknik deep breathingnya supaya lebih tenang, lebih relax juga. Lalu ada juga keep in touch sama keluarga. Karena sekarang kan belum bisa ketemu, jadi mungkin bisa keep in touch, bisa tetap kontak-kontakan virtual, via Zoom, telepon, atau chat, sekedar tanya kabar, sharing-sharing, supaya bisa tetap ngobrol-ngobrol nih, walaupun belum bisa ketemu langsung. Lalu juga yang tadi aku tangkap ada memberikan afirmasi positif ya, Dok, ke diri sendiri, bahwa kita itu perlu banget menjaga well-being atau kesejahteraan diri kita sendiri supaya tetap baik, gitu. Jadi kembali lagi nih sama sih dengan poin yang self-care itu. Jadi kita harus tetap kenal dan tetap punya kemauan untuk menjaga diri sendiri. Karena sebelum kita belajar memahami anak, kita harus belajar memahami diri kita sendiri, betul ya Dok? Benar, ya benar. Oke, dan terakhir pada akhirnya self-acceptance, menerima. Menerima kalau, bahkan menerima kalau kita mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap diterima. Iya, benar-benar ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya Dok. Kembali ke kodrat wanita. Betul. Iya nih, memang masa saat ini benar-benar challenging banget. Jadi ayah dan bunda benar-benar dituntut untuk melakukan tugas yang lebih banyak dibandingkan dengan yang biasanya, tapi harus tetap kuat. Maka itu ini sih Dok, kita juga harus merubah stigma masyarakat nih, bahwa it's okay kok untuk konsul ke psikolog atau ke psikiater, it's really normal, kayak bukan hal yang tabu atau gimana gitu, sangat nggak apa-apa ya Dok, karena kan kita juga butuh sharing juga dengan orang yang memang ahli di bidangnya, supaya kita bisa dapat insight baru, kita nih harus apa, gitu ya Dok ya. Betul. Ya semoga nih ayah dan bunda juga dapat insight baru juga, nih banyak banget ilmu yang bermanfaat, ilmu baru.
yang kita pelajari hari ini. Dr. Diana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing sama Ayah dan Bunda. Dan sama aku juga banyak belajar nih. Gitu. Semoga ilmunya juga bisa langsung diaplikasikan ya, Ayah dan Bunda di rumah. Terima kasih banyak Dr. Diana atas partisipasinya, atas sharingnya, ilmu-ilmu barunya. Nah, semoga bisa bermanfaat juga bagi kita semua. Nah, oh iya Ayah Bunda, sebelum kita selesai, nanti akan ada link evaluation form yang akan ditaruh di kolom komen. Ayah dan Bunda bisa isi, supaya nanti bisa langsung kita lihat. Jangan lupa juga untuk tetap update informasi terbaru mengenai webinar-webinar selanjutnya di sosial medianya Sekolah Prestasi Global. Bisa dicek di YouTube channelnya di Sekolah Prestasi Global atau di Instagram @sekolahprestasiglobal. Oke deh, jangan lupa juga untuk YouTube-nya di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda sudah meluangkan waktu. Dr. Diana, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Dok ya. Iya, baik. Kita sharing-sharing lagi. Oke deh. Selamat berlibur, happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, salam sehat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih Ayah dan Bunda. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu Dokter. Iya, sama-sama. Terima kasih, Dokter.